Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, Pak. Haleluya. Ya, Haleluya. ya. Semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Pilihan Tuhan, semangat itu, Pak. Ibu. Terima Ya, kasih Pak. sudah hadir untuk berbagi, menyaksikan apa yang telah terjadi, apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan lewat Roh Kudus-Nya secara supranatural, supaya apa yang Ibu alami bisa menjadi berkat bagi banyak orang pada malam hari ini. Oke, waktu dan Amin. tempat saya serahkan kepada Ibu Delima. Silakan, Ibu. Salam dan selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan kesaksian saya dan juga pada channel ya We for God. Channel ini memang dipilih Tuhan terkait pada apa yang menjadi latar belakang saya bersaksi. Ya. Nah, sebelum saya lebih lanjut menceritakan kronologisnya kesaksian saya, mulai dari awal sampai klimaksnya, endingnya yang penuh sukacita, saya akan mengawalinya dengan latar belakang atau alasan mengapa saya bersaksi. Nah, pada tahun 2009, saya mengalami sakit penyakit, ya, dan mendapatkan kesembuhan ilahi. Pada saat itu saya mendengarkan suara pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu adalah kamu harus bersaksi kepada suku-suku dan bangsa-bangsa. Nah, pada saat itu pemahaman di pikiran saya itu pada kata bangsa-bangsa. Selama ini kalau bersaksi pada bangsa-bangsa itu dihubungkan dengan kita berkunjung ke negara-negara gitu ya, negara Asia, Australia, Eropa, Timur Tengah, misalnya ke Arab sana, ke Irak, ke Iran. Nah, kalau suku-suku itu kan sudah saya bersaksi, ya, suku dari Batak, ya, marga suami saya dan saya sudah. Nah, pada saat ini karena ada kata bangsa-bangsa ini, ya syarat manusia tak mungkin lah ya. Kalau bersaksi itu pada bangsa-bangsa itu ya penginjil terkenal, artis yang bertobat, gitu kan? Nah, saya jadi dalam hal ini karena arahnya ke sana, jadi saya nggak cerita pada suami saya, pada teman-teman, hanya cerita satu orang teman saya, penginjil, Ibu Diana namanya. Saya ceritakan kepada dia mengenai pesan Tuhan ini. Saya pesan Tuhan, saya disuruh bersaksi pada suku-suku dan bangsa-bangsa. Saya katakan pada teman saya ini, ya, dia juga meresponi, ya, dan tiada mustahil. Nah, inilah ya yang dimaksudkan ternyata melalui channel We Forgot ini. Nah, saya juga kalau mengenai YouTube itu saya tidak terlalu ketepatan sekali buka YouTube channelnya Pak Yusuf Mondobolu ini. Channelnya itu kalau yang Pak Yusuf ya, PS Yusuf Mondobolu itu Senin sampai Sabtu para murtadin. Nah, kalau channel We Forgot itu setiap hari Minggu khusus yang Kristen, ya. Nah, itu alasan saya, ya, saya bersaksi. Segalanya untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk kerajaannya. Nah, baiklah, saudara-saudaraku, saya akan menceritakan uh, riwayat dari keluarga saya. Saya sudah berkeluarga dan saya anak keenam dari 11 bersaudara. Lumayan banyak keluarga besar, ya. Nah, kami tinggal di kampung, tepatnya itu daerah perkebunan Kabupaten Deli Serdang. Pendidikan saya SD, SMP di kampung. Orang tua sudah almarhum. Ayah kami dipanggil Tuhan pada tahun 1999 dan mama kami tercinta tahun ini yaitu bulan Januari. Dan kami tinggal uh, daerah perkebunan mayoritas lingkungannya suku Jawa. Nah,
Pendidikan saya melanjutkan ke SLTA, yaitu Sekolah Pendidikan Guru. Tepatan abang saya menyatakan harus melanjutkan pendidikan guru. Nah, sebelum lebih lanjut, saudaraku, mengenai apa yang saya ceritakan, kebaikan-kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan semasa saya kecil, semasa saya sekolah pendidikan guru dan selanjutnya, sebenarnya sebagai klimaksnya itu adalah yang luar biasa. Dari selain dari alasan saya mengapa saya bersaksi, hal yang luar biasa itu terjadi, ya, mengenai hal-hal yang supranatural, mengenai yang mengapa COVID ini terjadi. Saya mendapatkan penglihatan, saya mendoakan ada yang kesurupan, saya mendoakan yang gangguan jiwa, luar biasa. Beberapa penglihatan saya mengalami yang luar biasa. Untuk itu saudara-saudara ya, bersabar untuk klimaksnya nanti, ya, mengenai kesaksian saya yang luar biasa Tuhan nyatakan. Nah, apa kebaikan Tuhan ketika saya masuki pendidikan eh, sekolah pendidikan guru? Nah, sebelumnya saya memang kami diajarkan ya oleh orang tua kami rajin beribadah, beribadah minggu dan agama Kristen, Kristen ya, eh, tidak seperti apa namanya, tidak terlalu fanatik ya, hanya sebagai identitas di KTP ya. Namun demikian kami rajin ke gereja setiap ibadah minggu. Nah, saya waktu SMP itu ya rajin mendengarkan lagu-lagu rohani. Apalagi kakak saya kalau datang dari Jakarta pulang ke kampung membawa kaset khotbah, ya, saya sambil uh, rutinitas di rumah itu saya putar lagu-lagu rohani menggunakan kaset. Kadang sudah selesai ya diputar, habis ulangi lagi. Kakak saya juga membawa kaset khotbah, saya dengar rekaman. Waktu itu saya ingat khotbahnya Pak Yakub Nahuai, ya itu masih SMP. Nah, SPG saya melanjutkan tidak di kampung, saya di Medan, ikut dengan kakak saya yang nomor 3. Pada saat itu kami tinggal rumah, kontrak rumah kecil kami kontrak. Kakak saya belum berkeluarga. Nah, saya pun uh, sekolah, ya waktu itu menggunakan 1 bulan. Belajar hasil prestasi belajar saya biasa-biasa saja. Nah, dari sinilah saya dituntun Tuhan, ya. Uh, Pada saat itu kakak saya tidak mengarahkan saya, menyuruh saya untuk membaca Alkitab, tapi sepertinya saya itu disuruh untuk membaca Alkitab. Itu saya lakukan ketika saya pada kelas 1 semester 2. Saya lakukan itu. Baca Alkitab, mau belajar baca Alkitab, ya memang harus seperti itu ya saudara-saudara ya. Karena dalam 1 Timotius 4 itu menyatakan bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan mengajar. Kita memang harus seperti itu. Ya, saya mau belajar tuh membaca Alkitab. Bangun pagi baca Alkitab, belajar lagi. Ya, sepertinya ada yang menyuruh saya. Dan hal ini terinspirasi. Saya suruh anak-anak saya sekarang itu, ayo baca Alkitab. Karena ada yang saya temukan dari hasil membaca Alkitab yang saya lakukan itu kan hal yang ilahi. Firman Tuhan juga katakan, jeripayah dalam Tuhan itu apapun itu tidak sia-sia. Ya, apapun itu pasti mendatangkan hal yang luar biasa, mendatangkan kebaikan. Jadi memang harus kita membaca Alkitab, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, lanjutkan saudara-saudara. Nah, singkat cerita, saya lihat hasil raport saya, hasil nilai-nilai saya itu signifikan, ya. Tiba bagi raport itu saya mendapatkan, ya, karena saya tahu pasti nilai-nilai saya luar biasa karena kalau ujian itu saya lihat nilainya, kalau ulangan saya lihat nilainya lumayan, ya luar biasa. Sebelumnya saya biasa-biasa saja. Ya, mungkin saudara-saudara aku yang menyaksikan ini sekampung dengan saya sudah tahu bagaimana ya pendidikan saya. Maklum orang tua kalau dulu itu ya, apalagi anaknya banyak, pokoknya anaknya bisa makan, bisa sekolah, sudah. Ya. Nah, saya terima raport, saya lihat ya puji Tuhan,
ya, nilai-nilainya luar biasa dan puji Tuhan saya mendapatkan ranking 2. Nah, disinilah apapun itu yang berkaitan dengan ya Tuhan, hal yang ilahi, yang mendatangkan hal yang baru, ada hal yang luar biasa yang kita terima. Nah, kemudian singkat cerita, saya tamat dari sekolah pendidikan guru, saya melanjutkan pendidikan yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan di Kota Pematang Siantar. Tamat dari situ, saya pun mencoba untuk melamar sebagai tenaga honor, ya, di kota tebing tinggi tidak diterima. Kemudian saya pun pulang ke kampung, saya mencoba untuk uh, uh, menuangkan ilmu saya, ya, dan puji Tuhan saya mendapatkan yaitu waktu untuk mengajar. Nah, itu saya mengajar mulai tahun 1990 sampai 1994 di kampung. Ini saya singkat-singkat saja ceritakan ya saudara-saudara ya. Nah, pada saat saya mengajar ya hanya 2 hari diberikan waktu mengajar, hari selebihnya di rumah. Jadi kegiatan saya lakukan karena orang tua saya itu sebagai pedagang ya, yang selain dari yang dua hari itu saya membantu orang tua untuk berjualan. Nah, kalau tidak ada orang yang membeli, saya meluangkan waktu. Ya, saya luangkan waktu menuliskan bahasa-bahasa kasih, ya, saya menuliskan. Pokoknya di buku harian itu ya saya awali dengan hal-hal yang berkaitan dengan kata-kata ilahi. Dan saya sambil belajar lagu-lagu rohani, mendengarkan lagu-lagu rohani, ya. Waktu itu menggunakan pianika sampai saya bisa waktu itu solmisasi lagu bahasa daerah saya. Saya berusaha menguasai solmisasinya dan saya kuasai. Nah, pada saat itu ya karena saya dan orang tua saya mengharapkan supaya bisa uh, ya mengajar dengan status pegawai negeri, ya saya mencoba waktu itu ada penerimaan dan saya coba. Pertama saya coba gagal, kedua juga gagal, tidak diterima. Dan pada suatu malam saya saya ingat itu kurang lebih jam jam setengah 12, saya membaca Alkitab eh, waktu itu dari Mazmur, pujilah aku dalam segala hal, haleluya, itu saya ingat betul, ya. Nah setelah itu saya tidur. Besoknya, besoknya itu ya seperti ada yang menyatakan dari hati gitu, ya, dalam hati, kamu harus ke Kalimantan, kamu harus ke Kalimantan, beberapa kali itu besoknya. Kamu harus ke Kalimantan. Nah, waktu itu kita nggak tahu ya, apakah itu suara dari Tuhan, apakah itu suara Tuhan, apakah itu kepekaan, apakah itu hikmat, nggak tahu, nggak pernah dengar, apa itu Roh Kudus, nggak tahu, ya, tidak tahu, ya. Nah, karena beberapa kali ya saya turuti, saya ngomong kepada orang tua saya, kalau saya harus ke Kalimantan, ya. Dan singkat cerita, orang tua saya pun ya dari ekspresinya sih tidak mengizinkan, ya jauh Kalimantan, Sumatera, dilalui Pulau Sumatera, Pulau Jawa, ya kan? Nah, dari ekspresinya seperti tidak mengizinkan. Nah, karena saya terus menyatakan itu, ya diizinkan oleh orang tua saya. Dan malam harinya di sini ada yang muncul lagi suara itu. Malam harinya, biasa itu ya perantau mempersiapkan segala apa yang mau dibawa. Saya siapkan ijazah dan satu jasa dan sebagainya, KTP dan sebagainya. Yang satu itu ya, waktu itu ada kalau tes CPNS itu kan ada kartu ujiannya. Biasanya kalau orang nggak tidak lulus itu ya dibuang atau kemana atau apa. Kalau nggak saya simpan. Nah, pada saat malam itu dibawa enggak ini ya, bawa enggak ini ya. Pada saat itu digerakkan lagi, kamu bawa itu, kamu bawa. Nah, saya turuti lagi saudara. Saya turuti, saya bawa.
Nah, saya bawa lah ini kartu ujian saya yang tak lulus dua kali tes tadi itu. Kemudian singkat cerita besoknya saya ke Jakarta, ke Medan, sorry. Sebelum saya berangkat itu, ya, sebelum saya mau berangkat itu saya pamitan pada orang tua saya, ya, orang tua saya pamitan, saya peluk ibu saya cium kakinya, saya minta maaf, saya minta ampun, karena memang merantau Kalimantan jauh, saudara-saudara. Saya minta maaf, minta ampun, saya nangis. Kemudian saya bilang pada bapak sepertinya dia itu merasa gimana gitu. Nah, singkat cerita, pada saat itu saya berangkat ke Medan, rumah kakak saya nomor 3, besok nginap di rumahnya 1 malam, dan berangkatlah saya ke Kalimantan. Pada hari itu saya tiba di Kalimantan. Saya ingat betul, saudara-saudara, tanggal 27 Juli saya tiba di Kalimantan. Kalimantan, 1 minggu di Kalimantan, kakak saya nomor 2 ada di sana, saya ikut dia juga kaget lihat saya datang, karena sebelumnya saya hubungi, dulu belum ada HP ya, pakai surat, belum dibalas, padahal kami sudah hubungi kalau saya mau ke Kalimantan, tapi belum dia balas, dia juga terkejut lihat saya datang. Nah, singkat cerita, itu tanggal 27 Juli tiba ya, tanggal 5 Agustus, 5 Agustus itu ada penerimaan CPNS. Penerimaan CPNS. Nah, saya lihat syarat-syaratnya. Apa coba saudara-saudara? Selain ijazah yang diminta berkasnya itu adalah, yaitu tadi, bagi peserta yang pernah ikut tes CPNS, lampirkan kartu tes. Nah, kalau kita nggak nuruti kata hati bagaimana? Apalagi kalau nggak saya bawa itu, apa nggak tahu bagaimana ceritanya, mungkin lain ceritanya. Nah itulah, ya, luar biasa. Saya yakin itu Tuhan itu menuntun saya tahap demi tahap. Saya yakin itu Tuhan yang menyatakan, mendatangkan kebaikan itu dari Tuhan. Kalau kita sejahtera, sukacita itu dari Tuhan. Dan singkat cerita, tes waktu itu di STM, sekarang namanya SMK. Saya tes, puji Tuhan, pengumuman diterima, ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, lulus. Dan saya kabari kakak saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, senang mereka. Nah, kemudian hari-hari di rumah kakak saya, ya, ada pengumuman tes lulus. Seiring menunggu SK penempatan, ya, kakak saya mengajak ibadah KKR. Ibadah KKR, suatu gereja mengadakan KKR, saya diajak dan kami pun pergi bersama dengan seorang hamba Tuhan waktu itu, satu marga sama saya. Nah, kami pun pergi, saya lihat ibadahnya beda gitu, saudara-saudara. Ada tepuk tangan, sorak-sorai. Saya kan nggak biasa, gereja lama tidak ada tepuk tangannya. Nah, saya ikut ibadah, saya nggak mau tepuk tangan. Mau tepuk tangan sepertinya ada yang melihat, malu gitu ya. Saya duduk aja gitu. Nah, duduk aja. Tapi lama-lama ya, ikut juga gitu. Nah, pada saat itu hamba Tuhan dari depan menyatakan, siapa yang mau didoakan silahkan ke depan. Saya nggak mau. Karena asing rasanya, karena baru pertama gitu ya. Tapi pada saat itu, saya itu didorong untuk maju. Saya pun maju, saya didoakan. Tumpang tangan. Saya didoakan, ada rasakan lembut begitu, lembut yang saya rasakan, lembut, dan saya rasakan, saya rebah, dan saya rasakan tuh luar biasa. Saya tuh yang sebelumnya nggak saya rasakan sukacita sekali, damai,
Saya itu menangis, damai itu, sukacita itu luar biasa, nggak pernah ini saya rasakan. Nah ini yang dikatakan, ya cinta yang mula-mula, rasa yang kasih yang mula-mula itu. Yang kata lainnya itu manifestasi. Saya mau nangis di saudara, saya rasakan saya sukacita bang, sukacita. Dan pada saat itu saya rasakan hari-hari begitu, hari-hari selanjutnya saya tuh kok pengen lagi ya, pengen lagi ibadah itu, pengen lagi. Jadi rasa rindu, haus, pengen maunya cepat hari Minggu, maunya cepat hari Minggu. Itu yang dikatakan kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula, ya. Dan pada saat itu, ya, saya merasakan itu, ya, di sisi bisa ibadah di situ, ya, ibadah juga di gereja lama ada waktu itu ya, sama dengan gereja yang waktu saya tinggal di kampung. Gereja di rumah kakak itu ada beberapa gereja sana di beberapa tempat, ya. Saya beribadah dan saya berdoa pada saat itu, Tuhan, tentukanlah tempat saya beribadah untuk memuji menyembahmu. Saya mau bertumbuh Tuhan untuk satu tempat bersekutu. Saya berdoa. Saya tidak mau jemaat jalan-jalan. Yang tidak baik. Saya berdoa, Tuhan berikan hikmat waktu itu. Ternyata Tuhan berikan hikmat gereja pada saat saya ya ikuti KKR itu. Dan saya beribadah, ketepatan waktu itu hamba Tuhan yang bawa kami KKR, ya, mengetahui saya merasakan suatu manifestasi gitu ya, kasih mula-mula itu. Saya pun dilayani, didoakan, dan dua orang yang melayani saya didoakan, sampai nginap di rumahnya, di follow up ya, dan hamba Tuhan ini menyatakan, kamu mau dipakai Tuhan. Nah, waktu itu ya saya hanya serahkan kepada Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan. Dan kemudian saya ditawari baptis selam. Nah, tawari baptis selam, saya pun menetap berjemaat di gereja tersebut. Ya, baptis selam. Nah, waktu itu baptis selam waktunya ya sudah ditentukan, ibadah kedua. Ya, saya datang ibadah pertama ya. Bagaimana ya saudara-saudara ya kalau kita merasakan kasih yang mula-mula itu, rasa damai itu, rindu itu, saya ikuti ibadah pertama. Ya, baptis selamnya itu ibadah kedua. Nah, singkat cerita, selesai ibadah kedua, saya dibawa ke kolam renang. Ya, waktu itu ketepatan ibadahnya sebuah hotel. Nah, dibaptis, ya dibaptis oleh hamba Tuhan, 2 orang. Nah, saya dibaptis, setelah dibaptis dan diangkat oleh hamba Tuhan ini, saya kok ada keluar dari mulut saya itu bahasa-bahasa baru. Wih, gitu bahasa-bahasa baru. Nah, itu dikatakan bahasa roh. Jadi saya mendapatkan karunia bahasa roh itu sewaktu baptis selam. Saya semakin wow gitu ya, semakin semangat. Ya rasanya kok beda lagi gitu, mungkin menyala-nyala gitu ya, ada api roh. Nah itu sudah saudara-saudara, seiring dengan jalan waktu, ya, bulan Desember pada tahun 1994 saya menerima SK, ya, menerima SK penempatan. Nah saya lihat di SMP bla bla sekian, puji Tuhan saya ditempatkan di pinggiran kota, ya, saya ditempatkan di pinggiran kota, ya. Saya lalui, saya mengajar, dan pada saat itu karena jauh dari kota, jauh dari rumah kakak saya kos. Satu kos saya itu orang Jawa, ya, berasal dari Jawa, tapi dia memang bernomisili di kota tersebut. Nah, ketika saya kos dengan dia, kalau pagi itu sebelum dia bangun, ya sholat subuh saya bangun duluan, saudara. Saya bernyanyi, saya baca Alkitab, ya namanya juga baru mendapatkan kasih yang mula-mula itu ya menyala-nyala, wah, ya rasanya pengen selalu terus dan terus. Dan waktu itu ya dapat lagi berkat luar biasa itu saudara-saudara, ya itulah kebaikan Tuhan itu luar biasa, betapa baiknya Dia. Baru berapa bulan
masih status CPNS, baru beberapa bulan mengajar, saya dipanggil oleh kepala sekolah. Saya terima SK mutasi. Nah, SK mutasi di sebuah SMP unggul di kota tersebut, unggulan, ya. Nah, sebelumnya saya dengar dari teman saya, kalau teman saya ini satu kos ini, dia pengen pindah ya ke sekolah itu, yang tempat saya ya tugas baru ini, karena dia pengen, karena dia memang berdomisili di kota itu, ya. Nah, mengapa saya bisa menerima berkat itu? Sementara dia berharap, ya itulah kita anak-anak Tuhan pasti ada nilai plusnya, ya luar biasa Tuhan. Padahal dia menghubungi dinas pendidikan supaya dia bisa ya eh, pindah gitu ya ke sekolah yang unggul itu. Saya yang dapat berkat. Nah itu berkat waktu saya ya eh, pertama sebagai tenaga pendidik ya CPNS. Selangnya waktu eh, pada tahun 1995 ya status saya berubah menjadi PNS, jadi PNS full. Nah, pada waktu itu ya saya dikenalkan beberapa pemuda, diandalkan Tuhan lagi saya berdoa. Ya, pemuda Batak, saya berdoa kepada Tuhan, berdoa ya, saya minta pendamping hidup saya selamanya. Ya, malam saya berdoa kurang lebih hampir jam setengah satu itu. Saya berdoa dan malamnya bermimpi. Ya, mimpi saya satu perahu dengan salah seorang pemuda yang dikenalkan dengan saya. Ya, airnya itu bening, jernih gitu. Kok ada sukacita, senang gitu ya. Kalau kami baru kenalan gitu ya sama pemuda ini. Saya ceritakan ya, ceritakan dengan kakak saya. Nah, itu jodoh kamu, itu dia katakan. Dan kami pun berteman ya, tepatan ya, nyambung gitu ya. Singkat cerita, kenalannya itu 1995, 1996 kami melangsungkan pernikahan ya pada saat itu bulan Desember. Nah, singkat cerita tanggal 1998 ya lahir anak kami yang nomor satu. Kemudian nomor itu jaraknya dekat ya dengan yang nomor dua. Nomor dua lahir tahun 1999. Nah, pada saat itu suami ditawari tugas di luar kota, ya, tugas tidak di Kalimantan. Salah satu pulau di NTB. Nah, kemudian tawari tugas pindah, dia pun bekerja, terima, ya, kerja. Kami pun pindah dari Kalimantan ke kota yang kami tinggal sekarang. Kota ini dikenal sebagai salah satu kota eh, 1000 masjid, salah satu objek wisata di eh banyak objek wisata dikenal sebagai objek wisata ya kota ini ya, pulau ini. Nah, 2001 kami pindah, eh, kemudian pada saat itu saya juga ngurus pindah SK saya, puji Tuhan lancar, dan kami pindah untuk kontrak rumah. Dan kami juga mendaftarkan berjemaat di gereja yang sama dari Kalimantan. Dan saya mengikuti ya program-program yang gereja kami itu luar biasa. Ya, ada Bible study, ya, kemudian ibadah wanita, ya, kemudian ada ibadah pria dan sebagainya. Saya mengikuti Bible study. Nah, saya ikuti waktu itu. Nah, pada tahun 2002 saya
eh, ditawari untuk menjadi eh, calon gembala KM. Saya belum siap, saudara-saudara, karena memang ada satu hal yang menghalangi, karena belum menunjukkan keteladanan sepertinya ya, kalau dihubungkan dengan keluarga saya. Ya, dan saya belum siap juga. Saya tolak karena memang ada hidup lama suami saya. Ya, hidup lamanya itu ya saya sudah izin pada dia. Hidup lamanya itu suka menjudi, saudara-saudara, berjudi. Ya, nah singkat cerita 2003 anak kami lahir yang ketiga. Ya, dan situ saya punya pergumulan. Waktu itu adik saya juga ya adik kami adik saya menikah dengan seorang pria Minang ya jadi ikut jadi masuk Muslim ya saya pergumulan saudara saya pergumulan pada adik saya ini di sisi lain pergumulan buat suami saya pokoknya selama di kota ini ya pergumulan saya itu beruntung banyak beruntung ya nah pada tahun 2008 diberikan lagi ya dititipkan anak lagi kepada kami yaitu anak yang nomor 4. Usia kehamilan ke-8 saya mengalami satu sakit penyakit ya. Jadi pada saat inilah proses itu saya menderita satu ya. Istilah hidup lama suami saya ini kemudian pergumulan buat untuk adik saya ya saya harus selamatkan adik saya ini karena saya pernah mengatakan saya pernah itu mendengar firman Tuhan ya saya pegang itu ya satu orang diselamatkan dalam rumah itu seisi rumah diselamatkan saya pegang itu firman Tuhan saya terus bergumul untuk adik saya ini dia harus diselamatkan nah waktu itu saya sakit ya sakit ini saya itu nggak bisa tidur saudara-saudara aneh itu puncaknya itu mulai dari akhir tahun 2008. Nah, anak kami lahir tahun bulan 8 yang keempat ya. Jadi akhir 2008 sampai pada Mei 2009. Saya mengalami sakit penyakit kalau dihubungkan mah ya nggak tahu juga. Ya mungkin juga ya ya nggak bisa tidur ini. Pertama itu saya memang mual itu usia kandungan ke-8 itu saya mual ya napas itu ah sesak. Nah, waktu itu tidurnya ini yang nggak bisa tidur sudah berobat sudah 5 dokter bahkan ke psikiater cara alternatif herbal sudah saya lakukan tapi nggak bisa juga ya tidurnya itu bisa tidur tapi karena dibantu obat tidur yaitu obat penenang itu juga diberikan oleh dokter saya konsumsi itu obat tuh kurang lebih ya ada kurang lebih 6 bulan itu ya kalau obat penenang itu kan terbatas kan 3-4 bulan, 3-4 jam sudah bangun. Jadi tidak normal gitu, ya. Rasakan ya pada saat itu juga fisik saya itu ya berat badannya berkurang. Waktu berat badan saya turun 11 kilo karena kurang lebih hampir 1 tahun saya tidurnya itu tidak bisa normal tidurnya. Bisa pun tidur dibantu obat penenang, ya. Puncaknya karena sering sakit-sakit, ya, sakit-sakit, ya nggak sembuh-sembuh sakitnya, tidurnya juga kok harus dibantu obat, ya. Saya eh, disuruh pulang ke Sumatera, ya. Siapa tahu kalau pulang itu bisa sembuh. Nah, waktu itu awal bulan Juni, ya. Awal bulan Juni, kami pun merencanakan pulang. Ya, saya juga berpikir bagaimana pulang. Karena kurang tidak bisa tidur itu, tidurnya hanya dibantu obat, itu tidak fisik itu lemah
bicara sebentar saja kepada lawan bicara itu, ya hanya 2-3 menit itu tahan, karena wajah itu ya pucat gitu ya wajah saya, saudara ya. Saudara-saudara ya, kalau misalnya eh, apa namanya, membuat susu anak saya juga gemetar gitu. Pokoknya namanya orang kurang tidur ya, nggak bisa maksimal gitu mengeluarkan aktivitas. Saya itu lemah waktu itu, saudara-saudara. Mau pulang tuh pesimis rasanya, mau pulang kampung. Nah, pada saat itu ya jadilah kami beli tiket, dan sebelum pulang ke Sumatera itu saya drop ya seminggu. Kami pulang itu tiket kami itu ya hari Sabtu, tanggalnya saya lupa. Nah, 1 minggu sebelum pulang itu hari Sabtu, saya itu masuk rumah sakit, ya, rumah sakit Katolik hari Sabtu itu. Karena itu tadi tidurnya 2 hari, kadang nggak bisa tidur, 2 hari, malam nggak bisa tidur, siang nggak bisa tidur. Nah, di situ saya drop, saya lemas, duduk pun ya tidak kuat. Saya masuk rumah sakit, ya, rawat inap waktu itu hari Sabtu. Nah, malamnya tuh pengen saya bisa tidur. Saya minta dosis yang tinggi, tambahkan dosisnya, tambah dosisnya. Saya minum obat sebelum tidur itu, ya, gak bisa juga tidur, saudara-saudaraku. Tidak bisa tidur. Heran ya, padahal sudah diberikan obat itu, bukan obat penenang lagi, obat tidur. Gak bisa tidur, heran. Nah, pada itu suami saya ada di tempat, ya, dia yang menjaga saya. Dia ngomong begini, sudahlah, di hati saya ini hamba Tuhan. Ya, waktu itu di gereja kami ada pendoa syafaat, namanya Ibu Maria. Ya, nah, suami saya pun menghubungi pendoa ini, dan singkat cerita, besoknya pada hari eh, Minggu, ya, Minggu malam itu datang hamba Tuhan ini, Bu Maria ini, datang mendoakan saya, ya, mendoakan saya, dan doakan di kening saya ini diberikan diolesi minyak minyak urapan, diolesi minyak urapan. Sepertinya ada sesuatu yang saya rasakan di situ, ada sesuatu yang lepas, ya, yang lepas, dan saya merasakan sukacita. Kemudian saya didoakan oleh hamba Tuhan yang baik hati ini. Ya, saya didoakan. Kemudian selesai doakan, dia katakan, sudah, pasti nanti bisa tidur. Nah, hamba Tuhan ini pulang, ya, saya sudah akan berusaha untuk tidur, tidak bisa tidur juga. Ya, diberi obat, tidak bisa tidur juga. Tapi, nah inilah, jam setengah, kurang lebih jam setengah 1 malam. Jam setengah 1 malam. Tiba-tiba, kok saya itu ngorok. Padahal sebelumnya nggak pernah ngorok saya. Diberi obat, tidur biasa saja nggak bisa. Ya, yang tidur pada umumnya itu nggak bisa. Ini ngoroknya itu kok, ya, ngorok, tapi saya dengar perawat itu, ya, bicara saya dengar gitu. Itu kurang lebih jam setengah 1 malam. Ngorok, tapi kok bisa dengar ya? Tapi suami mata saya terpejam, tapi ngorok begitu. Ngoroknya suaranya tuh besar sekali. Ya, ya, kalau ada festival ngorok mungkin saya juara 1. Ya, nah, ngoroknya luar biasa. Pada saat saya ya dalam keadaan mengorok, mata saya terpejam, tapi saya mendengar suara-suara lain. Saya itu ya mendapatkan suatu penglihatan, yang saya lihat itu, ya, saya lihat itu Tuhan Yesus naik kuda. Warnanya, warnanya tidak ada warnanya seperti warna yang kita lihat, putih lembut, lembut sekali. Warnanya itu putih-putih. Putihnya itu tidak seperti putih yang lembut. Aduh, bagaimana saya itu. Dan perasaan saya waktu itu tidak seperti di rumah sakit.
Perasaan saya seperti ya di Taman Firdaus gitu, banyak apa namanya itu eh ya taman-taman yang indah dan air gitu. Airnya banyak air. Pokoknya perasaan saya beda. Saya tenang, saya senang. Apalagi lihat Tuhan Yesus, saya suka cita. Pokoknya saya rasakan luar biasa pada saat itu. Wow gitu. Tapi kok ada ngorok ya? Nah, itu hanya sebentar, saudara-saudara. Sebentar, sebentar dan jam setengah tiga atau jam tiga, saya kembali bangun. Nah, saya tadi lihat Tuhan Yesus. Dan perasaan saya itu beda, fisik saya itu beda, seperti ada kekuatan, saya kuat gitu. Ya, nggak merasa letih, ya lemas gitu, seperti sebelumnya. Dan jam 4 itu, saudara, saya minta obat tidur lagi. Karena mau tidur nggak bisa. Ya, diberi oleh perawat obat tidur, nggak bisa tidur juga. Nah, itu hari Minggu ya kan. Hari Senin, pagi datang dokternya. Mungkin dilihat wajah saya lain. Ya, lain wajah saya. Mungkin agak seger gitu. Karena sebelumnya dilihat lesih pucat gitu ya. Lain. Saya ceritakan pengalaman saya yang melihat ya Tuhan Yesus naik kuda. Mungkin dia bertanya-tanya juga, kok lain wajahnya, udah sehat. Saya tadi malam tidur ngorok Pak Dokter. Saya melihat, saya ceritakan apa yang saya lihat. Oh Ibu ketemu dengan Tuhannya Ibu ya? Iya Pak Dokter. Kalau gitu Ibu pulang, besok Ibu pulang. Kok pulang? Saya kan belum bisa tidur, ya. Apa disuruh pulang gitu dalam hati sih ya. Nah, sudah itu saudara-saudaraku, ya, pulang hari Selasa. Pulang hari Selasa, ya saya dalam keadaan masih lemas gitu ya saudara-saudaraku ya. Belum maksimal, belum pulih kesehatan saya. Dan sorenya saudara-saudaraku, sore ya pada hari Selasa itu Selasa sore, saya ke kamar, ya baca Alkitab. Saya tetap mengandalkan Tuhan sekalipun sakit. Ya, saya tetap mendengarkan lagu-lagu rohani. Ya, saya baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, saya dengar suara audible. Saya mau menangis kalau ceritain. Saya mendengar suara audible. Aku mengasihi engkau, anakku. Aku mengasihi engkau, anakku. Tiba-tiba pada saat itu saya merasa ngantuk. Ngorok itu datang lagi. Saya baring gitu. Ya, ngorok itu datang lagi. Nah, ketika itu, tidak tahu kenapa posisi saya itu bersujud. Bersujud, kok saya bersujud? Mata saya terpejam. Ini kok tergerak-gerak ya jubah apa ini ya, kain apa ini? Saya melihat jubah, saya lihat jubah, saya di situ sukacita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan hamba-Mu. Dan pada saat itu saya bersujud, saudara, bergerak-gerak jubahnya, tapi saya nggak lihat ke atas. Saya nggak lihat ke atas. Tuhan Yesus, ampuni hamba-Mu. Sembuhkan hamba-Mu Tuhan. Dan pada saat itu seperti ada yang keluar dari mulut saya. Tidak jauh dari saya itu saya ambil kain. Ya, ada yang keluar dari mulut saya. Penyakit saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu saya katakan. Sembuh. Saya beriman. Terus anak saya nomor 1 datang ke kamar buka pintu. Kenapa mama nangis? Ada Tuhan Yesus di sini bang. Ada Tuhan Yesus di sini. Ada Tuhan Yesus. Kemudian saudara, sudah itu sudah. Nah, besok malamnya saya bisa puji Tuhan, saudara. Saya bisa tidur. Dan ngorok itu datang lagi. Saya tidur. Ya, nyenyak saya tidur. Dan besoknya itu saudara-saudara, ya, saya bisa beraktivitas. Biasanya saya nggak pernah ya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para wanita memasak. Saya nggak pernah berdiri sebentar aja saya ya cepat lelah karena nggak bisa tidur. Tapi pada saat itu saya bisa
Terus suami saya heran, saya hidangkan, ya ada waktu itu pagi hari, sarapan, saya heran dia lihat saya, bisa saya ya membuat sarapan, ya, saya layani suami saya. Kemudian saya di ruang keluarga baring-baring, ngorok itu datang lagi, saudara-saudara, datang lagi ngorok itu, ya, datang lagi ngorok itu. Ada suara, saudara-saudaraku, melalui telinga saya, suara itu audible. Apa yang dikatakan Tuhan? Inilah saudara-saudara, ya, yang dikatakan Tuhan. Aku tidak lama lagi akan datang kali kedua. Itu yang dikatakan. Nah, sekarang kita harus berjaga-jaga, harus waspada, harus benar-benar berbalik. Sudah dekat, ya. Ini menjelang akhir jam. Tidak lama lagi datang kali kedua. Ya. Dan ada lagi suara itu, anakmu yang nomor 1, matematikanya luar biasa. Anakmu yang nomor 2 akan menjadi taruna. Anakmu yang nomor 3 akan bekerja di bagian penerangan. Tapi yang nomor 4 tidak disebut, saudara. Itu tanggung jawab saya. Itu. Ini tidak fiktif. Dan ini terbukti apa yang dikatakan. Ya, Tuhan pada saat itu dengan suara audible melalui telinga saya. Terbukti anak saya itu, ya, kelas 6. Ya, 2010 dia kelas 6. Kelas 6, ya, kelas 1 sampai kelas 5 tidak pernah dapat juara. Kelas 6, dia dapat ranking 1 dan nilai NIM-nya tertinggi. Dan matematikanya 9,50. SMP terbukti lagi. Matematikanya 9,75. Unnya. Benar. SMA, ya, SMA dia tamat tahun 2016. Itu anak saya yang pertama itu. Tahu nggak berapa, saudara? Nilainya sempurna. Tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi Tuhan Yesus kita itu ajaib. Tuhan Yesus kita itu hidup. Apa yang dikatakan terbukti real. Ya, sungguh dia luar biasa, ajaib, nyata. Saya tidak berbohong, saya tidak mengada-ada, tidak fiktif, saya tidak berbohong. Benar, saudara. Ya, mungkin karena nilai yang sempurna anak saya yang nomor 1 ini, ya waktu itu puji Tuhan dia SMA, ya kami diberi hadiah yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga. Tuhan sediakan semua itu bagi yang mengasihi dia. Itu di luar anak kami waktu itu SMA, ya, diterima dia, ya, terima jalur undangan ITB dan ikatan dinas juga diterima. Nah, kami berhikmat dia memilih yang ikatan dinas, itu STAN, ya. Nah, itulah yang luar biasa. Dan itu terbukti, saudara-saudara. Kalau yang saya katakan untuk anak yang nomor 2, nomor 3, nanti dia masih kuliah, dan yang 1 masih SMA. Ya. Makanya saya katakan kepada anak-anak tetap setia dan taat. Saya ngomong begitu, tetap jaga hati. Ya. Nah, itu waktu saya tidur ngorok mendengarkan suara dan terbukti itu, saudara-saudara, ya. Terbukti. Nah, besoknya itu tidur ngorok datang lagi. Ya, tidur ngorok datang lagi. Saya mendapatkan penglihatan. Saya kalau udah tidur ngorok senang, saudara-saudara, ya. Mendapatkan penglihatan Tuhan Yesus duduk di banyak di air gitu, batu, memegang tongkat. Saya dapat penglihatan lagi. Aduh, Tuhan Yesus. I love you, Tuhan Yesus. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, ada lagi yang luar biasa. Suatu malam, ya, nggak tahu kenapa tubuh saya ini 2. Tubuh saya ini 2, ya, 2 tubuh saya. Kok 2 ya tubuh saya ya? Saya yakin kalau itu roh saya. Dan suami saya kalau tidur itu ngorok. Ngoroknya itu, ya saya posisi di situ tidur gitu ya. Baru tidur kurang lebih jam 11 waktu itu. Kami udah tidur. Ya, suara ngorok suami saya itu berubah menjadi suara puji-pujian kaum bapak.
Dan ada lagi suara yang luar biasa. Ini langsung dengar suara saya itu. Ya, dengar suara. Suara itu seperti saya ngomong begini suara itu. Tapi suara itu bergetar. Bergetar tidak seperti suara kita ini manusia ini. Yang suara yang Anda dengar. Apa suara itu? Suara itu bergetar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang saya dengar, suara itu. Beda kalau dari telinga itu tadi. Anakmu itu beda itu telinga. Beda kalau ya, waktu saya mau ke Kalimantan itu, ya, bawa ini, bawa. Terus dari kata hati. Nah ini suara, saudara-saudara. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, nah itu saya luar biasa. Tuhan nyatakan lagi. Saya suka cita. Ya, makanya kalau saya memuji nyembah, kita memuji nyembah itu ucapkan itu. Akulah jalan Engkaulah jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Yesus Tuhan Yesus luar biasa. Saya ucapkan, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Nah itu hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Ya, itu sekitar tahun 2000. Nah, hari selanjutnya, ya saudara-saudara, saya tibalah hari Sabtu, ya, seperti saya katakan tadi, kami pulang ke Medan, ya, pulang ke Medan. Ada acara, singkat cerita acara silaturahmi, ya, secara silaturahmi, lepas rindu, ya. Waktu itu acaranya di Samosir di rumah mertua saya, kampung halaman suami saya, ya. Itu acaranya sampai malam, ya. Kalau orang yang namanya perantau sekali-sekali datang, itu kan biasa ya kumpul selesai acara itu selesai acara biasalah kan malam-malam itu ya nyanyi ya bernyanyi. Waktu itu memang acara silaturahmi kami ada musiknya saudara-saudara ya, seperti band gitu ya, seperti ya musiknya lengkap itu di halaman rumah. Nah pada saat itu saya ngomong sama suami saya ya, saya ngomong sama suami saya malam-malam itu sudahlah, nggak usah bernyanyi lagi. Stop itu kalian bernyanyi. Saya ini ada yang Tuhan ngomong kalau kalian tuh nggak usah bernyanyi, nggak usah lanjutkan lagi itu nyanyi. Sudah stop. Suami saya komplain waktu itu. Dan ipar saya juga merasa gimana gitu lihat saya. Sekali-sekali ngumpul. Ya Inang ini, memanggil Inang ya bahasa Bataknya ya. Inang ini nggak tidak apa-apa lah sekali-sekali ngumpul ya nyanyi bernyanyi ya. Uh, nggak, pokoknya kalian stop yang bernyanyi itu. Sampai saya waktu itu perut saya ini seperti gembong mual gitu saudara ya. Udah stop yang bernyanyi itu. Nah diturutilah apa yang saya katakan. Saya yakin itu dari Tuhan. Ya, ternyata apa yang terjadi saudara? Yang terjadi ya waktu itu hujan deras, ya petir bersaut-sahutan. Nah kalau misalnya saya nggak ngomong, ya gimana jadinya? Ya itulah kalau kita memang ada suatu hal yang disampaikan kepada kita, kita turuti, yakin kalau itu hal yang kita rasakan sukacita, damai sejahtera itu dari Tuhan. Nah suami saya terdiam waktu itu. Ya ternyata benar apa yang saya katakan. Ya. Dan kami pun berapa hari selanjutnya kami mau pulang, ya, mau pulang ke kota kami, ya. Nah, pada saat itu istri dari ipar saya menyatakan, tolong doakan, ada sepupunya dia, ya, sepupunya dia sakit gangguan jiwa, ya, gangguan jiwa. Nah, pada saat itu kami mau pulang gitu ya, tiketnya itu sore hari ya, pulang. Sebelum saya doakan itu, malamnya saya berdoa. Saya baca firman, tetap mengandalkan Tuhan. Ya, berdoa. Dan besoknya pagi kami datangi ini yang mau kami doakan. Waktu itu suami saya bawa gitar, ya, kami datangi. Dan dia duduk di ruang tamu, ya, melihat kami dia benci, tidak suka, ya. Kami tetap datang dan waktu itu kami nyanyikan lagu pujian. Dia meninggalkan kami. Seorang gadis. Menurut ceritanya dia suka yang ngomong sendiri,
dia suka berdiam di kamar, mengurung diri gitu ya. Nah, kemudian dia lari masuk ke kamarnya. Saya jumpai dia. Ya, saya datangi dia. Ini belum pernah saya mendoakan yang sakit gangguan jiwa ya, saudara ya. Nah, saya di situ saya rasakan dibimbing Tuhan yang melalui kuasa Roh Kudusnya. Dia ceritakan kalau dia punya masalah, diceritakan. Dan waktu itu saya sharing, kemudian berdoa. Tidak tahu kenapa dia menangis mengeluarkan air mata. Dia menangis dan menangis. Tiba-tiba kok dia dia keluar dari kamarnya, dia peluk orang tuanya. Dia peluk orang tuanya. Dan di situ terjadi suatu hal yang luar biasa, pemulihan. Ya, pemulihan terjadi. Ya, ternyata dia mempunyai akar kepahitan. Ya, akar kepahitan seorang pria yang ya broken head ya pada dia. Nah, dan juga punya akar kepahitan pada orang tuanya. Dia peluk, saya ngomong waktu dia menangis dan dia peluk, terjadi pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada damai sejahtera, ada sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu saja, saya kan nggak berpengalaman ya mendoakannya, bagaimana mendoakan yang gangguan jiwa. Dan puji Tuhan, saudara-saudaraku, ya kembali dia seperti ya normal kembali. Tidak lagi suka mengurung diri, tidak lagi suka berbicara sendiri. Sorenya kami pun pulang. Ya, kami pun jika cerita kami pulang dari Medan, tiba di kota kami dan hari-hari selanjutnya ya eh, pada tahun 2009 ya pada ya tahun 2015 ya tahun 2015 akhir tahun bulan November suami saya mengalami sakit penyakit. Gejalanya pada awalnya selalu pegal gitu, dia rasakan pegal. Dan divonis dokter dia mengalami sakit kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru dan mau tidak mau harus di kemo. Singkat saya ceritakan ya. Pada saat itu dirujuk ke Bali ya dan mau di scan. Hasil scan katakan ada tumor. Suami saya pun merasa sedih. Ya, merasa sedih, saya selalu berikan semangat pada dia. Dan untuk mengetahui bagaimana hasil selanjutnya, apakah itu ganas atau jinak, itu harus di PET scan. Itu dirujuk lagi ke Jakarta. Nah, dirujuk ke Jakarta. Nah, saya dampingi ke Jakarta, ya. Tapi saya waktu mendampingi itu kok nggak seperti mendampingi orang sakit. Ada rasa sukacita yang ada pada diri saya, ya. Nah, waktu itu dokter katakan ya harus di kemo, ya, karena kanker ganas, tumor ganas, ya. Nah, di kemo selama 6 kali, 3 minggu sekali kemonya. Sebelum kemo itu, saudara-saudara, ya, kami pernah saya katakan pada suami saya, nggak tahu kenapa saya ngomong spontan itu, ya, saya ngomong sama dia spontan, jangan takut, ini untuk jalan-jalanku. Nah, itu yang saya katakan pada suami saya. Jangan takut, ini untuk jalan-jalanku. Saya yakin, ya, itu adalah dari Tuhan. Atau kenapa saya kok menunjuk itu? Pernah juga saya pulang kampung itu menunjuk itu pada saudara saya. Kamu jangan egois, kamu jangan pelit, ya. Kamu pokoknya pernah juga saya menunjuk tempat itu banyak dosa. Pernah juga saya pernah menunjuk seperti itu. Ngomong itu nggak tahu juga, ya kok bisa seperti itu. Nah, kemudian saudaraku, puncaknya kita tahu ya kalau pasca kemo itu ya ya
mengalami suatu ya gangguan tidur, ya sulit ya makan, ya makan nggak selera, mual. Ya saya selalu berikan semangat pada suami saya. Ya, Eh, puncaknya pada bulan Februari, disitulah ya mengalami suatu puncaknya sakit suami saya, ya sudah pernah mengalami kritis, ya oksigennya itu drop, oksigen paru-parunya mengalami kritis. Eh, dokter pada saat itu ya menyatakan ya harus disedot, dan pada suatu ketepatan ada dokter pengganti, ya disedot pada saat itu ya eh, keluarlah cairan lumayan saudara, cairannya itu hampir 1,5, ya 1,5 liter itu kalau nggak salah itu cairannya. Dan singkat cerita, ya karena lama menunggu suami saya ini sakit, ya kurang lebih 3 minggu waktu itu sakit, ya, di rumah sakit, ya 3 minggu di rumah sakit, lama sekali saya minta kepada Tuhan, Tuhan pakai hambamu untuk mendoakan pasien. Itu saya katakan. Padahal suami saya belum belum sembuh, ya. Saya minta kepada Tuhan dan Tuhan nyatakan itu. Bisanya saya bertemu dengan seorang ibu yang tidak pernah ketemu waktu itu, ketemu di lift. Hari pertama sepertinya saya nggak kenal. Hari kedua saya tanya, ibu, sepertinya saya kenal kan ibu waktu itu. Memang waktu itu kami ketemu di UGD, ya ketemu di UGD, ya ketemu di UGD. Anaknya itu kecelakaan tunggal, parah. Saya ngomong waktu itu spontan juga, saudara-saudara. Tidak apa-apa ibu, anaknya pasti sehat. Ya, dia kaget mendengarnya. Ya, dan pada itu ketemu, saya tanya, eh, kamar rawat inapnya di mana bu? Di nomor sekian. Ternyata ruang rawat inap itu kami berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan-hadapan. Jadi pada waktu itu saya dimintai doa. Ya, saya berdoa, ya berdoa, anak-anak saya doakan, doakan sepertinya situ saya merasakan, ya kami memuji, menaikkan lagu pujian, kemudian saya berdoa kami merasakan hadirat Tuhan. Tangan saya ini tahu kenapa menyentuh bagian-bagian mulai dari kepala saya pegang itu, ya saya rasakan hadirat Tuhan pada saat itu, ya saya merasakan hadirat Tuhan. Maaf saudara, saya merasakan hadirat Tuhan dan ibunya juga menangis pada saat itu dan terjadi luar biasa, ya. Dan pada saat itu sudah kami doakan, sudah saya doakan, ya. Singkat cerita kami dengar sudah pulang dari rumah sakit, ya, pulang dari rumah sakit. Puncak puncak cerita dari sakit penyakit suami saya, ya, udah kemo selama 6 kali, selesai kemo itu bulan 5, ya, bulan 5 tahun 2016, ya, 2016 di PET scan untuk mengetahui bagaimana hasil dari penyakitnya itu, apakah masih ada ya tumor ganasnya itu, kansernya itu. Dan puji Tuhan kami pun melihat hasil PET scan itu, ya hasilnya luar biasa. Ya puji Tuhan, suami saya bebas dari kanker tumor ganas, kanker paru-paru. Ya, dan dokter katakan sudah tidak ada lagi tumor ganasnya, sudah sembuh. Ya, pada saat itu, ya pada tahun yang sama di sekolah saya terjadi suatu, tempat saya mengajar itu terjadi suatu uh, kejadian, ya siswa kami kesurupan, ya kesurupan massal itu,
terjadi beberapa hari. Pada hari Senin, saya singkat aja cerita ya. Pada hari Senin, upacara bendera hari Senin itu nggak tahu kenapa banyak yang kesurupan, ya banyak yang kesurupan. Dan ada satu anak, ya kelas 9, beberapa kali dia mengalami kesurupan, ya beberapa kali mengalami kesurupan. Sudah didoakan oleh beberapa guru, masih juga dia kesurupan. Dan pada saat itu dekat dengan saya, ya dekat dengan saya. Saya doakan tidak mengalami suatu perubahan, ya tidak sadar-sadar. Dan saya menggunakan bahasa roh, tapi tidak suaranya itu ya tidak keras tuh ya, suaranya pelan. Saya berbahasa roh, ya. Dan puji Tuhan bisa saudara-saudara siswa kami ini ya tidak mengalami kesurupan lagi. Malah dia mengatakan ya karena waktu itu banyak yang kesurupan, dia ucapkan itu, ya ucapkan sudah, tidak usah lagi ucapkan doa-doa itu. Nah saya juga kaget, ini beranggapan saya mengajari gitu ya. Pada saat itu ada teman saya yang dari Muslim ya, teman saya, dia juga kaget mendengar kata-kata yang diucapkan oleh siswa kami ini. Dan juga pernah juga mendoakan kesurupan siswa 2 orang, ya hari yang berbeda. Pada siang hari waktu itu, sebelumnya saya merasakan sukacita, ya merasakan sukacita. Ada apa ya? Ternyata di luar ruangan guru itu ada 2 siswa yang kesurupan. Nggak ada ya, tidak ada yang mendoakan. Saya pun doakan dia. Saya doakan dia. Saya katakan, Isa Al-Masih, junjungan ilahi tertinggi, kau bebas. Bebas dari kuasa gelap, dari kuasa setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan begitu. Puji Tuhan. Dan ada satu lagi, ada teman saya menyatakan, ini Bu Delima, doakan lagi. Nah saya doakan. Ya puji Tuhan. Jadi ya ada beberapa siswa yang saya doakan mengalami kesurupan. Dan itu hal-hal yang luar biasa. Ya, pada tahun 2018 ya itu di kota kami terjadi suatu hal yang di luar dugaan. Waktu itu kami uh, apa namanya merehab rumah, bagian ruang makan dan menambah kamar, ya, dan kamar tidur dan kamar mandi. Waktu itu suami saya mengajak anak-anak beli pintu kamar mandi. Saya sudah berpesan jangan pergi ke Fun City. Ini Fun City ini salah satu hiburan ya di mall. Ya, hiburan permainan anak-anak, bukan hiburan, permainan anak-anak. Anak saya diajak. Sudah saya pesankan itu. Nah, sudah saya pesankan itu jangan pergi ke Fun City. Nah, ternyata ya apa yang terjadi? Sorenya ya di daerah kami ini, di pulau kami terjadi gempa besar. Ya, pada saat itu gempa besar 7,0 ya, terjadi gempa besar. Wah, suami belum pulang, anak-anak belum pulang. Ya. Lama kemudian suami dan anak-anak pulang. Mengapa kalian lama pulang? Ini gempa tadi di mana? Suami saya diam. Ya. Suami saya diam. Terus anak saya ngomong, kami diajak Bapak ke Pond City. Nah, kan sudah saya pesankan, jangan pergi ke Pond City. Ya, saya itu bukan mau ya uh, uh, bukan mau menguasai, bukan. Saya itu ya pokoknya apa yang yang ada dalam hati saya katakan. Tidak tahu kenapa beberapa kali saya itu ya merasakan kata hati itu. Jangan pergi ke mall, jangan pergi ke Pond City, jangan pergi. Cerita bagaimana mereka itu lari itu ya, bergempa besar, ya, dan itu beruntun terus gempanya, ya, gempa. Nah pada suatu saat tukang ini mengerjakan kamar mandi dan batas sudah naik.
ya sudah naik batanya. Malamnya tuh terjadi gempa besar. Gempa besarnya itu 6,7 itu gempa darat. Nah, wah, gitu. Ya kami takut ya. Dan malam itu juga saya lihat karena bata baru naik membuat kamar mandi, ya masih basah. Puji Tuhan, kok tidak roboh gitu. Padahal kita lihat ya, kita dengar itu kalau gempa seperti itu kan dampaknya luar biasa, rumah yang roboh, segala itu luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, dan anehnya, ya gempa besar yang pertama itu, ya eh, kami itu nggak tidur di luar. Kalau tetangga-tetangga sudah tidur di luar, kami tidur di kamar nyenyak gitu. Tidur di kamar itu bisa nyenyak dan nyenyak tidur. Dan besoknya ya tetangga pada heran, kok bisa tidur di dalam tidak di rumah, kalau kami tidur di luar, mereka katakan. Nah, untuk hari selanjutnya ada lagi gempa, susulan itu gempa, ya. Anehnya saudara-saudara saya itu kok nggak bisa tidur ya di luar, sudah pakai tenda, nggak bisa tidur di luar, di bagian di ruang makan, apa di ruang keluarga nggak bisa tidur. Tapi kalau di kamar saya tenang gitu ya, nyenyak. Nah itu tenang saya tidur. Maka kalau saya ceritakan mereka-mereka itu heran gitu, ya. Dan itu terjadi pada tahun 2018. Jadi rumah ya kami tidak mengalami, puji Tuhan tidak mengalami satu kejadian yang tidak diharapkan, ya aman. Padahal bata baru naik gitu, gempa begitu besar, tidak ada yang pecah, tidak ada yang roboh apalagi. Dan singkat cerita, pada tahun, nah inilah saudara-saudaraku, 2019, pada akhir tahun 2019, saya mengalami tiba-tiba saya mengalami suatu rasa penyakit, nggak tahu kenapa, saya itu suka letih, cepat capek, ya, cepat capek, nggak tahu, tidak tahu kenapa. Kalau capek itu memang saya itu diberikan kekuatan dan ngorok itu datang. Pada akhir tahun 2019 itu ngorok itu selalu datang, saudara-saudaraku. Datang ngorok itu. Saya senang kalau datang itu. Ya, puncaknya itu pernah satu malam kalau saya mengalami ya beraktivitas sebentar letih, ya merasakan capek gitu dan napasnya sesak gitu, berat bernapas, ya berat bernapas. Nggak tahu kenapa. Ya saya berpikir positif aja, ada rencana Tuhan yang indah, ya. Nah, kemudian beberapa kali itu terjadi. Pada saat saya pernah mengalami napas itu berat, merasakan, aduh nggak tahu bagaimana mau saya ucapkan. Sepertinya mau mati gitu ya. Dan sudah saya bawa UGD saja. Kalau suami saya ngomong sama suami gitu. Tapi dalam hati ini ya, saya ngomong sama suami, udahlah, gak usah bawa UGD. Padahal waktu itu sudah siapkan tuh baju mau disiapkan, semua perlengkapan sudah disiapkan. Saya ngomong sama suami saya, ya coba doakan saya, ya doakan sama suami saya, doakan. Itu saya merasakan sentuhan dan suara itu saya dengar ketika suami saya berdoa, mengapa engkau takut anakku? Nah itu maka ya memang saya takut saudara-saudara, karena kalau saya merasakan itu berat, napas saya berat sekali, ya sepertinya ya seperti mau mati rasanya. Dan pada bulan Februari kemarin ini itu kambuh lagi. Padahal saya sudah berobat juga ke dokter. Dokter sampai pergi berobat ke dokter jantung, dokter pencernaan juga bagian dalam. Jantung itu bagus di USG, di rekam juga bagus. Tidak ada gangguan jantung ya. Dan sampai waktu itu anak saya nomor satu menyarankan supaya berobat ke Jakarta. Dan juga dokter menyatakan tidak ada apa-apa. Ya, nah, puncaknya bulan Februari tahun ya kemarin ini itu kambuh lagi dan sepertinya berat sekali. Aduh, nggak tahu kenapa. Dokter menyatakan tidak ada gangguan jantung, pencernaan juga, ya. Nah, anak saya waktu masih libur yang nomor satu,
ya libur kuliah. Saya minta doa karena napas ini berat, ya, sesak, ya. Saya minta doa, tolong doakan mama. Tidak mau mama ke UGD, saya ngomong begitu. Nah, saya didoakan, sampai komplain anak saya ini, mama ini seperti mau mati saja, mau minta doa-doa. Kemarin doa ini lagi doa. Tapi hati saya tergerak, hati mama itu tergerak, kamu harus berdoa untuk mama, untuk saya. Nah, anak saya ini berdoa, ya, berdoa dan doanya itu, kami doa di ruang makan. Doanya itu lumayan panjang. Saya berdoa, ya, berdoa, kok saya dapat penglihatan. Berdoa, dapat penglihatan, apa yang saya lihat? Saya dapat penglihatan, itu bulan 2 ya, dapat penglihatan Tuhan Yesus itu sedih. Tapi saya merasakan kasihnya sungguh dalam sekali. Kasihnya itu luar biasa. Yang kasihnya ini, ya kasihnya luar biasa. Ya, tunduk begitu. Ya, tunduk duduk begitu. Tapi saya merasakan kasihnya itu pada saya sampai menangis, saudara-saudaraku, menangis. Ya, sampai duduk gitu saya menangis. Kasihnya tak terselami, luar biasa dalam kasihnya. Ya, itu makanya kasihnya itu. Ya, saya kalau ingat itu saudara-saudaraku. Nah, apa yang saya dapat dari itu? Tuhan katakan, ada ya. Sekarang ini orang-orang masa bodoh. Sekarang orang-orang acuh tak acuh, cuek. Ya, cuek. Nah, itu bulan 2 tahun ini. Itu yang saya rasakan. Tuhan Yesus itu sedih. Mengapa seperti itu? Ya, berarti ya kita tahu sekarang itu beraneka ragam terjadi. Ya, dosa melanda. Kita lihat berita. Ya, berarti dan mengenai ini saya ceritakan kepada teman saya, ya, teman saya penginjil itu, ya, tepatan sama kami mengajar, dia guru agama. Saya ceritakan. Ternyata dia dapat pernyataan seperti itu juga, mereka mengadakan doa. Ya memang kami doa juga dapat pernyataan seperti itu. Nah saya komunikasi juga beberapa hari yang lalu pada hamba Tuhan yang mendoakan saya waktu saya sakit di rumah sakit. Dia katakan juga seperti itu. Tuhan itu marah karena dosa itu. Dosa sudah kita ketahui. Ya, seks bebas, LGBT, narkoba, merajalela. Jadi ini Tuhan izinkan datang COVID ini supaya ya orang-orang berbalik, yang berbalik, orang yang masih bergaul dengan dosa, yang jahat berbalik pada kebenaran. Ya, waktunya bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu yang berkaitan dengan COVID ini. Jadi kita harus betul-betul ya menuju arah ya perkenanan Tuhan, menuju arah kesempurnaan. Kita harus betul-betul menjadi hambanya yang benar-benar ya menyenangkan Dia, harus mempertahankan kebenaran. Dalam COVID ini kita harus tahan uji, kita harus kita harus tekun, kita harus sabar, kita harus ikhlas, ya, kita harus benar-benar ya menyatakan memprioritaskan diri sebagai hamba yang benar-benar ya, hamba yang takut akan Tuhan, hamba yang betul-betul hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi waktunya sudah dekat. Apalagi pernyataan-pernyataan sudah saya terima ya melalui suara audible itu. Nah, demikian Pastor kesaksian saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Ibu Delima dan sudah dibagikan kepada kita semua. Itu adalah pengalaman spiritual yang begitu memberkati,
Dan dari inti kesaksian ini saya mendapatkan satu hal yang sangat penting, bahwa firman Allah, ya dan amin, dan kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, supaya kehidupan kita jangan sampai terhilang, atau sia-sia kita hidup selama di dalam dunia ini. Karena menuju kekekalan, itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, artinya kita harus hidup bersama dengan Tuhan Yesus, selama kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bu Delima atas kesaksiannya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus selalu memberi kemurahan, memberi berkat-Nya, dan supaya kita bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Dan juga terima kasih buat Ibu Delima yang sudah bermurah hati, mau berbagi kesaksian yang luar biasa. Doa kami buat Ibu, Tuhan pakai terus, dan semakin setia di dalam pelayanan buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, jika ada yang ingin mendukung pelayanan kami, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening. Oke, buat semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua.